Halo guys, jumpa lagi dengan gua Ren. Ya, pastinya di Sensasi Trends. By the way, gimana nih kabar kalian para fans MU? Semoga mental masih aman ya guys. Dan marilah kita lupakan sejenak dunia persepak bolaan, karena pada kesempatan kali ini gua bakal bawain alur cerita film untuk menghibur hati kalian semua yang ada di rumah, baik yang masih jomblo maupun yang sudah berkeluarga. And then, tanpa basa-basi lagi, inilah dia alur cerita film hari ini dari Sensasi Trends. Check it out. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita bernama Haiwoni. Supaya lebih gampang, kita panggil saja dia Hani, yang merupakan seorang pegawai di sebuah bank. Hani digambarkan sebagai sosok yang individualis dan tidak peduli terhadap orang lain. Hal ini terlihat saat ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh preman dan meminta bantuan Hani, namun Hani mengabaikannya begitu saja. Dan akhirnya wanita tersebut pun koit dihabisi preman. Beberapa waktu kemudian, seorang nenek datang ke bank untuk mengajukan pinjaman. Namun Hani tidak hanya menolak permintaan sang nenek, tapi juga memperlakukannya dengan kasar dan merendahkan. 정확히 알아보고 계약을 하셨어야죠. 선생님이 된다고 그러지 않았어요. 그런 말 한 적 없다고요. Tak lama setelah itu, Hani diminta untuk jadi saksi atas koitnya wanita yang kemarin. Namun, ia menolak dan berpura-pura tidak mengetahui apapun tentang kejadian tersebut. Hari-harinya kembali seperti biasa di bank, hingga ia melihat nenek yang sebelumnya ditolak, kini justru mendapatkan bantuan dari rekan kerjanya. Merasa kesal, Hani memarahi rekan kerjanya itu karena telah membantu si nenek. Saat pergi ke toilet, Hani tiba-tiba terkunci dan mengira bahwa rekan kerjanya lah yang menjebak dia di dalam. Hani pun berhasil keluar dengan memanjat pintu, dan karena merasa marah, ia langsung menampar rekan kerjanya. Atas insiden tersebut, bosnya pun mengetahui dan memintanya untuk mengambil cuti selama beberapa minggu. Sekembalinya di rumah, Hani menerima telepon dari teman masa kecilnya yang bernama Boknam. Supaya lebih gampang kita panggil saja dia Inam, yang memintanya untuk datang berkunjung. Akhirnya Hani pun memutuskan untuk pergi ke sebuah pulau yang ternyata adalah kampung halamannya yang bernama Desa Mudo. Sesampainya di sana, dia disambut hangat oleh sahabatnya yaitu Inem yang sangat bahagia karena sudah 15 tahun tidak pernah bertemu dengan Hani. Warga setempat pun tampak senang melihat kedatangannya, kecuali mertuanya Inem yang bernama Dongho. Inem lalu memperkenalkan suaminya yang bernama Manjung alias Tanjung, dan adik iparnya yang bernama Choljang alias Ujang. Ia juga mengantarkan Hani ke rumah peninggalan kakeknya, tempat ia akan menginap. Tak lama kemudian, putri Inem yang bernama Yuni datang. Inem menyuruh putrinya untuk menyapa Hani, namun Yuni hanya menatap sinis dan pergi begitu saja. Hani pun bertanya tentang Yuni, dan Inem menceritakan bahwa anaknya sudah berusia 10 tahun. Ia ingin sekali menyekolahkan anaknya, namun ditentang oleh keluarga yang berpandangan bahwa pendidikan tidak penting bagi anak perempuan. Hani memuji kondisi rumah yang terlihat bersih dan nyaman. Lalu Inem menjelaskan bahwa ia akan merawatnya agar tamunya merasa betah. Di malam hari, Inem makan bersama keluarganya, termasuk dengan Ujang yang ternyata tinggal serumah. Setelah makan, Yuni mengajak ayahnya yaitu Tanjung untuk mencari ikan. Ketika ayah dan anak itu mencari ikan, diam-diam Ujang sang adik ipar
mengambil kesempatan untuk kakak iparnya yaitu Inem. Yang lebih parah lagi, ternyata kegiatan haram ini bukan kali pertama terjadi. Ketika Tanjung dan Yuni kembali ke rumah, Inem pun berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Namun Tanjung tampak sadar bahwa adiknya kembali berulah. Dan anehnya, saat Inem mencoba membicarakan hal itu, Tanjung justru menendangnya dan menyuruh Inem untuk menghormati keluarganya. Tak sampai di situ, Tanjung yang sudah seperti orang kesetanan malah mengusir Yuni dari rumah. Hal itu ia lakukan supaya dia bisa memaksa Inem untuk main kuda-kudaan. Keesokan harinya, datang lagi seorang wanita cantik ke pulau itu. Di sisi lain, Yuni dan Hani tampak mulai akrab karena mereka kini sudah sering main bersama. Namun, saat mereka kembali ke rumah, tiba-tiba Inem menyuruh mereka pergi lagi karena ternyata saat ini suaminya sedang bermain kuda-kudaan dengan wanita cantik tadi yang ternyata seorang kupu-kupu liar. Hani yang individualis pun tidak peduli dengan hal itu dan dia langsung mengajak Yuni pergi kembali. Setelah selesai berpetualang dengan berbagai jurus, mulai dari jurus anjing sampai jurus helikopter, tiba-tiba wanita itu bertanya pada Inem mengapa dirinya hanya diam terhadap semua perlakuan buruk suaminya itu. Karena merasa iba, wanita ini pun menawarkan Inem untuk ikut saja bersamanya ke kota Seoul. Namun, di sini Inem menolaknya dengan alasan bahwa ia masih sanggup bertahan di pulau itu dan putrinya yaitu Yuni masih membutuhkan sosok seorang ayah. Hari-hari berikutnya, Inem kembali beraktivitas seperti biasa. Ia dipaksa oleh Tanjung untuk bekerja keras setiap hari. Sedangkan Tanjung sendiri bersikap santai-santai saja layaknya seorang majikan. Ketika pulang ke rumah, tanpa sengaja Inem menemukan celana dalam milik Yuni di kantong celana Tanjung. Inem pun kaget, lalu segera mencari Yuni dan menemukan anaknya itu sedang bersolek. Saat Inem bertanya alasan kenapa Yuni berdandan, Yuni pun menjawab bahwa ia berdandan agar ayahnya lebih menyayanginya. Malam harinya, Inem pun meminta bantuan Hani untuk membawa dirinya dan Yuni pergi ke Seoul. Namun, seperti biasa, Hani yang bersikap cuek menolak dan mengatakan akan membantunya lain kali saja. Mendengar itu, Inem pun kemudian memohon setidaknya Yuni saja yang dia bawa. Hal itu pun membuat Hani bertanya-tanya apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Inem pun mengungkapkan bahwa Tanjung telah melakukan kegiatan haram terhadap anaknya sendiri. Sayangnya, Hani tidak percaya cerita dari Inem. Dia menganggapnya sebagai alasan belaka agar Inem bisa pergi dari pulau ini. Tidak mau berputus asa, Inem nekat mengambil sejumlah uang milik Tanjung dan dia menelpon wanita kupu-kupu yang sebelumnya menawarkan bantuan. Dengan diam-diam, Inem membawa Yuni menuju pantai. Dan tak lama kemudian terlihat wanita kupu-kupu tersebut yang beneran datang untuk menjemput mereka. Namun sayangnya, wanita itu ditemani oleh kenalan dari Tanjung. Inem pun berusaha bernegosiasi, tetapi pria itu tidak mau pergi. Hingga akhirnya Tanjung pun tiba-tiba datang dan menyeret Inem pulang sambil memukulnya. Wanita itu yang menyaksikan kejadian tersebut berusaha meminta bantuan warga sekitar. Tetapi anehnya, warga malah menganjurkan Tanjung untuk memotong kaki Inem agar tidak bisa melarikan diri lagi. Tak lama kemudian, Tanjung pun datang, lalu membawa wanita kupu-kupu itu pergi
dan memaksanya untuk bermain kuda-kudaan. Melihat semua ini, Yuni pun berusaha menghentikan paman dan ayah tirinya, namun gagal. Hingga akhirnya dia juga malah ikut menjadi korban. Di sini akhirnya terungkap sebuah fakta bahwa sebenarnya Yuni bukanlah anak kandung dari Tanjung, melainkan dia adalah hasil pemerkodotan yang dilakukan oleh para warga kepada Inem. Karena terus melawan, Yuni pun akhirnya didorong hingga kepalanya terbentur batu. Dan akhirnya Yuni pun wafat. Inem pun menangis histeris sejadi-jadinya atas kepergian putrinya itu. Kemudian polisi pun datang untuk menyelidiki kejadian tersebut. Sayangnya, warga secara bersama-sama melindungi Tanjung dengan menyembunyikan fakta sebenarnya. Inem pun mencoba mengatakan yang sebenarnya, bahwa Tanjunglah pelaku utamanya. Namun warga bersikeras menutupi fakta itu, dan Tanjung malah mengarang cerita bahwa Yuni wafat karena terjatuh saat hendak meninggalkan pulau bersama Inam. Tanjung bahkan sampai berpura-pura menangis untuk memperkuat kebohongannya. Saat Hani datang, polisi bertanya kepadanya. Namun, meskipun Hani melihat kejadian yang sebenarnya, dia malah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan akhirnya, sang polisi pun pergi meninggalkan pulau itu. Saat Hani hendak ikut pergi bersama polisi, warga pun mencegahnya karena mereka takut kebenaran akan terbongkar. Dan karena hal itu, Hani pun memutuskan untuk kembali. Ketika sampai, ia disuguhi makanan oleh Ujang yang ternyata sudah diberi obat bius hingga Hani pun akhirnya pingsan. Melihat kondisi Hani yang tergeletak pasrah, Ujang pun jadi tergiur dan hendak mengopen boxing Hani. Namun hal itu segera digagalkan dengan kedatangan dari Inam. Keesokan harinya, Inem kembali bekerja seperti biasa, sementara para warga hanya bermalas-malasan. Merasa terlalu sakit diperbudak, akhirnya kesabaran Inem pun habis. Ia mengambil senjata tajam dan menghabisi satu persatu orang-orang yang pernah menyakitinya. Inem hanya menyisakan seorang kakek. Karena hanya kakek inilah orang yang tidak pernah menyakiti Inem. Dongho, mertua Inem, memilih mengakhiri hidupnya dengan terjun dari tebing untuk menghindari Inem. Ujang pun menjadi korban berikutnya. Dia pun langsung dihabisi tanpa ampun. Saat Inem mendekati Hani, Hani pun ketakutan dan memilih untuk lari. Tak lama kemudian, Tanjung dan temannya tiba di tempat kejadian dan mereka menemukan bangkai dari Ujang. Inem yang telah menunggu mereka pun langsung menyerang. Namun, berkat teriakan peringatan dari Hani, Tanjung dan temannya pun berhasil menghindar dan berusaha melawan Inam. Dalam perkelahian itu, Inem pun berhasil menjatuhkan pisau dari tangan Tanjung dengan menggigitnya. Saat Tanjung hendak memukul Inem dengan palu, Inem pun dengan segera menggunakan mulutnya menikam Tanjung menggunakan pisau. Hingga akhirnya Tanjung pun modar. Teman-teman Tanjung mencoba melarikan diri sambil membawa Hani. Tetapi Boknam langsung mengejar dan menghabisi mereka semua. Dan Hani pun jadi satu-satunya orang yang berhasil melarikan diri menggunakan perahu. Tapi ternyata aksi balasan dendam tidak berakhir sampai di situ. Ia juga ingin menghabisi Hani dan polisi yang sempat membantu menutupi kejadian ini.
Saat itu, Hani ditemukan dalam keadaan pingsan dan dibawa ke kantor polisi, dan Inem pun masih terus mengejar mereka. Saat Hani tersadar, betapa terkejutnya dia melihat Inem yang sudah berada di depannya. Hani pun berusaha kabur, namun betapa terkejutnya ia melihat semua polisi yang sudah koit. Sementara itu, ternyata pintu keluar telah terkunci. Hani mencoba mengurung dirinya di dalam salah satu sel, namun Inem berhasil menemukan kunci dan membuka pintu sel itu. Dan saat Inem hendak menyerang, seorang polisi yang masih hidup pun menembak Inem dan membuat Inem terluka parah. Namun ternyata Inem masih hidup dan dia langsung menghabisi polisi tersebut dengan palu. Dalam kondisi sakratul maut, Inem berusaha menghabisi Hani, tapi Hani berhasil melawan dan langsung menghabisi Inem. Beberapa hari kemudian, Hani yang selamat membuka surat-surat dari Inem. Di dalam salah satu surat itu, Inem menulis betapa ia begitu sangat merindukan Hani, sahabatnya itu, dan dia juga ingin meminta bantuan. Dan film pun tamat. Nah, seperti itulah kisahnya guys. Gimana? Menurut kalian, apakah tindakan yang dilakukan oleh Inem itu udah benar? Atau lebih baik lapor polisi aja? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu aja video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis, yang sudah ngasih like dan juga subscribe, apalagi yang nyapa gua lewat kolom komen. Masih bersama gua Ren dari Sensasi Trends. Akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind.